Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, Shabbat Shalom. Hari ini kita bersuka cita, kita bersama-sama dapat belajar, dapat beribadah kepada Tuhan, dapat berdoa, memuji Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan. Belajar Torah seperti yang Tuhan perintahkan. Dan sebelum kita masuk di dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur kalau setiap hari kasih karunia-Mu itu baru bagi kami ya Tuhan. Hari ini pun kami menikmati kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk hari Syabat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sehingga kami boleh berhenti dari segala sesuatu yang lain dan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa dan saatnya kami mendengar pengajaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau memberkati pengajaran firman Tuhan, Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan dan kiranya Ruach Kodes akan membukakan pikiran dan hati kami supaya firman Tuhan boleh menjadi bagian dari roh kami, bagian dari kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, dan karena itu kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, dan dengan demikian juga berkat-berkat Tuhan boleh dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan juga kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, ya saya juga barangkali perlu mengucapkan berkat pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzifanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami oleh perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Amin. Hari ini kita akan sama-sama melihat ya Torah, tetapi barangkali baik juga kita mengucapkan ikrar persekutuan kita. Ini sesuatu yang kita ucapkan dari saat ke saat di dalam ibadah. Satu pengakuan kepada Mesias ya. Aku bersekutu. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk yang ada di depan, yang di gereja. Baik, kita akan sama-sama melihat bagian yang dibahas pada minggu ini, dan ini adalah parasha Toldot atau Toldot itu riwayat keturunan, dan parasha ini diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 ayat 9, dan di seluruh sinagog dan seluruh kehilat mesianik di seluruh dunia memakai bagian ini. Jadi sesuatu yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar di sini, maka ini juga bisa didengar ya di semua kelompok kehilat mesianik di seluruh dunia, dan juga bahkan di sinagoga Yahudi di seluruh dunia ini membahas parasha yang sama.
Saya beri judul ini pergumulan dua bangsa dalam kandungan. Itu diambil dari Kejadian 25 ayat 19 dan 20, kita baca lagi. Tadi sudah dibaca oleh Pak Tom Himawan dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, tapi kita baca lagi sekarang untuk mengarahkan perhatian kita, memfokuskan perhatian kita kepada ayat ini. Kejadian 25 ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Bagian Parashat Toldot ini saya bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan prosedur atau proses yang ada di dalam parasha ini. Yang pertama adalah pernikahan, kemudian dalam kandungan, kemudian kelahiran dan menjadi dewasa, dan kemudian perjuangan untuk memperoleh berkat. Ya, jadi yang pertama adalah pernikahan. Ishak dia dipersembahkan atau ingin dipersembahkan oleh Abraham, ya seperti yang Tuhan perintahkan, pada usia 37 tahun. Dan dari mana tanggal 37 tahun? Itu 37 tahun adalah dari 127 tahun, yaitu usia dari ibunya Sarah, dikurangi dengan 90 tahun, dia dilahirkan umur 90 tahun, jadi sisanya adalah 37 tahun, itu adalah usia Ishak. Jadi Ishak dipersembahkan di Bukit Moria itu bukan usia remaja, itu sudah dewasa. Dan kemudian tadi kita membaca, ia menikah umur 40 tahun. Jadi setelah dia bertemu dengan setelah dia dipersembahkan, dia masih menunggu 3 tahun. Itu yang disampaikan, bahwa Ishak masih menunggu 3 tahun sebelum dia menikah. Lalu ada satu komentari, Asara Ma'arot mengatakan selama 3 tahun dari pengingkatan Ishak pada usia 37 tahun hingga pernikahannya pada usia 40 tahun, Ishak berada di Taman Eden. Ini menunjukkan ya bahwa Ishak itu memelihara kehidupan yang kudus. Bahasanya demikian ya. Jadi dia itu hidup kudus dan dia tidak tergesa untuk memastikan fase keberhasilan persiapan fisiknya, itu dia tidak tergesa. Lalu dia mulai menyiapkan semua hal itu 3 tahun, untuk pada usia 40 tahun dia mulai menikah. Nah, jadi ini sesuatu hal yang juga barangkali menjadi perhatian bagi kita, bahwa untuk pernikahan itu seseorang harus menyiapkan diri. Ya, secara spiritual, secara juga mental, dan fisik juga. Jadi harus dipersiapkan. Semuanya bukan dengan tergesa-gesa. Dan di sini juga satu hal yang baik dari komentari Asara Ma'arot adalah dia tinggal di Taman Eden, artinya dia hidup dalam kekudusan. Nah, kita lihat angka 40, saudara. Angka 40 itu sering muncul di dalam Alkitab. Nah, saya juga ini kita coba lihat angka 40 ini. Angka 40 untuk pernikahan itu satu usia yang cukup matang ya. Walaupun ada orang yang bisa juga menikah di lebih muda, tentu saja di dalam lingkungan orang Yahudi juga ada banyak yang menikah lebih muda. Tetapi kita bisa melihat bahwa menikah pada usia yang dewasa seperti itu pun sesuatu yang alkitabiah. Bukan terlambat, bukan apa, itu alkitabiah. Itu sesuatu yang baik begitu ya. Nah, angka 40 itu sering muncul dalam Alkitab. Misalnya, Mose lari dari Mesir pada usia 40 tahun. Lalu ia tinggal di Midian selama 40 tahun. Lalu bersama dengan Israel ia menjalani padang gurun selama 40 tahun juga. Kemudian kita lihat
para pengintai tanah Kanaan kembali dengan laporan buruk setelah mereka pergi dan mengamati tanah Kanaan selama 40 hari. Lalu Mose berpuasa 40 hari di puncak Sinai dan dia lakukan itu 3 kali. Yesua berpuasa selama 40 hari dan kemudian dia dicobai iblis. Jadi karena itu lalu angka 40 ini bagi para cendekiawan Alkitab itu menunjuk pada periode pengujian atau periode pencobaan yang disusul dengan munculnya era baru. Nah, jadi waktu kita lihat Ishak itu mengambil Rivka sebagai istri pada usia 40 tahun, ini menunjukkan ada satu permulaan baru dalam perjanjian Abraham. Jadi perjanjian Abraham itu ada prosesnya dan melalui pernikahan Ishak ada satu tahapan yang baru. Tahapan baru untuk memunculkan satu bangsa yaitu Israel. Nah, kemudian kita lihat Kejadian 25 ayat 21 ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Istilah berdoalah di situ mulai atau diambil dari kata memohon, yeetar ya. Berdoalah itu dari yeetar artinya memohon. Jadi berdoalah Ishak artinya dia memohon kepada Tuhan, yeetar. Dan untuk istrinya pakai perkataan lenokah isto. Jadi lenokah isto itu berhadapan. Jadi dia itu berdoa untuk istrinya dan dalam posisi berhadapan dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa Ishak berdoa bersama dengan Rivka. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya dari Ishak. Dia menjadi juru syafaat bagi istrinya. Ini sesuatu yang penting bagi kita semua ya, bagi keluarga-keluarga, bagi suami dan istri bahwa ada doa bersama. Itu satu hal. Nah, kemudian setelah itu suaminya mendoakan istrinya. Kalau dalam hal ini dia memang mendoakan karena istrinya mandul. Tapi kalaupun dia sudah mempunyai anak atau mandul atau tidak, maka perlu juga memang suami selalu mendoakan istri dan istri juga mendoakan suami. Sesuatu hal yang baik yang kita bisa lihat ini dari pasangan Ishak dan Ribkah. Dan sikap Ishak ini adalah panutan bagi para suami, bahkan sampai ribuan tahun sesudah Ishak itu meninggal ya. Jadi sampai saat ini kita bisa melihat ini bagian dari kitab suci dan dicatat. Jadi hal ini dicatat. Kehidupan Ishak dan Ribka itu banyak. Mereka hidup ya di atas 100 tahun. Jadi banyak yang sebetulnya bisa dicatat, tetapi ini yang dicatat itu menunjukkan bahwa Tuhan atau Ruach HaKodes yang mendorong Mose untuk mencatat ini menunjukkan bahwa ini penting. Ini penting. Jadi segala sesuatu yang dicatat di dalam kitab suci bukan dicatat dengan sembarangan. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Abraham, dalam kehidupan Ishak, dalam kehidupan Yakub, tapi ada bagian-bagian yang sengaja oleh Ruach HaKodes didorong untuk dicatat. Itu artinya ada sesuatu hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan yang hidup pada periode berikutnya. Jadi ini satu hal yang penting bagi kita suami istri dalam keluarga kita. Nah, kita bisa lihat ini dibedakan dari Yakov. Yakov itu waktu Rahel istrinya mengatakan lebih baik mati bila tidak mengandung, maka dia menjadi seperti tersinggung begitu ya. Lalu dia mengatakan begini, apakah aku ini ada di posisi Tuhan yang dapat menghalangi kandunganmu? Ya, jadi kita bisa melihat reaksi yang berbeda. Yakub dia ada dalam situasi yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa Ishak itulah yang menjadi panutan dalam hal ini. Jadi kita melihat bahwa
setiap bapak iman, leluhur iman itu mempunyai keunikan. Tapi ada salah satu yang baik dari Ishak itu adalah dia memelihara keluarganya dengan baik, istri dan anak-anaknya. Ya, oke, kita lihat ya perkataan Vayetar tadi yang diterjemahkan sebagai doa itu akarnya itu dari atar. Ini untuk hal ini memang kita harus mendengar atau membaca orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi melihat hal ini. Satu kata Ibrani itu bisa mempunyai akarnya lebih dari satu. Akar itu disebut sores, jadi sores itu akar. Jadi satu kata Ibrani bisa mempunyai satu sores, tapi juga bisa lebih dari satu. Nah, perkataan Vayetar berarti banyak permohonan, itu artinya. Tapi kemudian ada teman namanya Rami Danieli, ya dia adalah tour guide mesianik di Israel. Dia mengatakan bahwa atar juga berarti alat untuk menampi gandum atau jelai, memisahkan bulir dari kulitnya. Ya, jadi ada arti yang lain dari kata Vayetar dengan akar kata atar. Lalu ini apa artinya? Artinya bahwa Ishak mendoakan istrinya yang mandul di hadapan Tuhan, tapi di samping itu ia juga mendoakan agar Tuhan memisahkan hal-hal yang baik dan yang buruk pada istrinya. Jadi biarlah hal-hal yang baik saja terjadi dalam kehidupan istrinya. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak itu dia lakukan terus-menerus sampai berapa tahun saudara? Kalau kita lihat dia menikah umur 40, kemudian dia melahirkan, dia mempunyai anak kembar itu usia 60 yang tadi kita baca, maka itu artinya dia berdoa 20 tahun. Dia berdoa 20 tahun sampai Tuhan mengabulkan doanya. Ya, ini luar biasa. Ini kita perlu belajar ini dari Ishak dalam hal ini. Jadi dia mendukung terus istrinya di hadapan Tuhan sampai Tuhan menjawabnya. Dan kita juga ada beberapa kasus yang kita alami dalam jemaat. Ada anggota juga yang sudah lama tidak mempunyai anak, lalu kita berdoa, tapi juga kemudian ada usaha-usaha untuk melakukan apa yang didoakan, maka Tuhan menjawab. Ya, jadi kita tetap berdoa. Ini pelajarannya adalah kita perlu berdoa sampai Tuhan menjawabnya. Dan ini berarti bahwa kita tidak boleh lelah dalam berdoa. Rabbi Shaul mengatakan berdoalah tanpa terputus. Pray without ceasing. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi kita terus-menerus berdoa. Menghadapi banyak hal, kita berdoa terus. Jadi tugas kita adalah berdoa. Jawabannya dari Tuhan. Dan kita percaya waktu kita berdoa, Tuhan menjawab kita. Tetapi Tuhan juga memang mempunyai otoritas. Ya, Dia mempunyai kewenangan. Karena itu setelah kita berdoa maka kemenangannya adalah pada Tuhan. Tapi kita percaya dari sesuai dengan pengajarannya, firman-Nya, bahwa Tuhan mendengar doa umatnya dan menjawabnya, dan Dia menjawab sesuai dengan anugerahnya, belas kasihannya. Karena itu dasar dari segala doa kita adalah belas kasihan Tuhan. Ada banyak masalah muncul di era pandemi ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Dan karena itu kita perlu terus berdoa dan kita bertindak sesuai dengan isi doa kita. Jadi kita berdoa tapi juga kita bertindak. Ora et labora. Dan kita berdoa dengan khusyuk. Waktu kita berdoa itu dengan khusyuk, dengan kegigihan, dengan keberanian. Lalu setelah itu kita bertindak. Nah, tindakan yang kita lakukan itu juga sama. Kalau doanya itu dengan khusyuk, tindakannya juga khusyuk. Tindakannya juga dengan gigih dan berani.
Dan karena itu kita bisa melihat bahwa Tuhan menolong umatnya dan menjawab, memberkati umatnya. Itu hal yang pertama. Kemudian kita lihat dalam kandungan. Di dalam kandungan. Kejadian 25 ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan. Faitrot satsu. Ya, struggle. Bertolak-tolakan, struggle. Kita bilang bergumul. Di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ini Ribka mengatakan begitu. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Komentari Yalkut Simoni memberi komentari yang menarik tentang kandungan Ribka. Ya, apa yang kita baca dikasih komentari. Ketika dia melewati rumah doa atau rumah belajar, Yakub akan berjuang untuk keluar. Dan ketika dia melewati sebuah rumah pemujaan berhala orang Kanaan, Esaf yang akan keluar, yang berjuang untuk keluar. Juga mereka berjuang di antara mereka sendiri, memperebutkan warisan dari dua dunia, yaitu dunia materi dan dunia yang akan datang. Jadi ada satu keadaan yang dia rasakan itu bertolak-tolakan, dan dia tahu, Ribka tahu apa yang terjadi di sana, dan sampai dia mengatakan, mengapa aku hidup? Karena dia merasa ada perjuangan di dalam janinnya, dari kedua janin itu di dalam dirinya. Lalu dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan menjawab, ya, Tuhan menjawab kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ini ada dua bangsa. Bukan saja dua anak. Saudara perhatikan, ada dua bangsa. Jadi waktu Tuhan menjawab Ribka yang berdoa kepadanya, bertanya kepadanya, maka Tuhan menjawab bahwa ini punya hubungan, ini bersifat profetik. Bahwa apa yang terjadi dalam kandungannya itu bersifat profetik. Bukan sekedar dua anak, tapi ada dua bangsa. Nah, jadi kita lihat di sini saudara bahwa waktu kita membaca Torah, maka Torah itu bukan hanya literal, bukan saja bisa dibaca secara harfiah, tetapi juga bersifat profetik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anak itu jelas literal, dia Ribka mengalami sesuatu yang ada di dalam kandungannya, tetapi Tuhan menjawab bahwa ini dua bangsa, bukan hanya dua anak, tapi dua bangsa. Ini bersifat profetik, ini bersifat midras. Ini adalah dras. Jadi di dalam tafsir terhadap Torah, dalam ilmu tafsir Torah itu ada pesyat, ada kemudian remes, itu bersifat isyarat, dan kemudian ada dras. Dras ini kiasan. Dras ini perspektif. Jadi panjang waktunya, lalu kemudian di atasnya ada sod. Jadi itu rahasia. Nah, apa yang kita baca barusan itu adalah bersifat dras. Jadi kiasan bahwa ada dua bangsa di dalam kandungannya dan itu masih dalam perspektif ke depan. Nah, satu bangsa akan berjuang melawan bangsa lain. Dan dengan demikian lalu kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Ribka itu sesuatu yang mempengaruhi sejarah yang akan datang. Ribka bertanya, apakah ada dua roh? Bukan, tetapi ada dua bangsa yang saling berlawanan. Jadi kita lihat itu di dalam kitab suci sudah mengatakan demikian. Lalu ada seorang rabi ya namanya Schneerson, dia menjelaskan bahwa fakta Esaf secara alami cenderung ke arah penyembahan berhala tidak serta-merta harus dilihat negatif. Jadi tadi ada gambaran bahwa waktu melewati rumah belajar Torah, maka Yakub yang akan sepertinya berjuang untuk keluar.
Tapi waktu dia melewati rumah pemujaan berhala orang Kanaan, sebenarnya Esaf yang akan berjuang keluar. Nah, jadi lalu ini dikasih lagi penjelasannya oleh Rabbi Schneerson, dan dia mengatakan Esaf kalaupun dia punya kecenderungan ke arah penyembahan berhala, bahkan sejak dalam kandungannya, tidak serta-merta harus dilihat negatif. Jadi kita tidak bisa juga langsung mengatakan bahwa Esaf itu negatif. Ini berarti bahwa misi Esaf dalam hidupnya adalah untuk menaklukkan kejahatan. Jadi dia harus mempunyai upaya yang kuat untuk menaklukkan kejahatan atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia harus lawan itu. Sementara Yakub itu punya kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Jadi keduanya itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang saling melengkapi, bahwa Yakub itu melakukan kebaikan, tetapi kemudian Esaf mempunyai misi dalam kehidupannya untuk melawan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Dan keduanya itu bisa baik dua-duanya, tetapi yang satu harus dengan upaya yang besar. Nah, tetapi kemudian kita bisa melihat itu lalu tergantung dari bagaimana anak-anak ini setelah lahir itu bereaksi terhadap kecenderungan yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang juga satu bentuk pertanyaan ya, bahwa kalau memang dua anak ini dalam kandungan Rivka itu yang satu punya kecenderungan untuk baik dan satu lagi kecenderungannya itu melakukan kejahatan, lalu bagaimana ada anak yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan, padahal kedua orang tuanya itu adalah orang tua yang rohani. Jadi kita bisa lihat di sini itu juga sering jadi pertanyaan bagi orang tua, bagaimana kedua orang tua itu sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, tetapi lalu mempunyai anak yang kemudian kecenderungannya kok seperti meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa kalau Esaf itu dia mempunyai kecenderungan untuk bertindak yang jahat, yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka itu bukan kegagalan dari orang tuanya, bukan kegagalan dari Ishak, tetapi adalah kegagalan dari Esaf sendiri untuk mengalahkan kecenderungan negatif yang ada dalam dirinya. Karena setiap anak waktu dia lahir, dia mempunyai juga kehendak bebas. Jadi kita bisa lihat ini bukan harus jadi tanggung jawab orang tuanya, walaupun ya itu tidak berarti bahwa orang tuanya lalu harus bertanggung jawab untuk semua yang dilakukan anak, karena anak ini sendiri dia mempunyai kehendak bebas. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua adalah orang tuanya mendidik dia, memberikan nasihat, memberikan teladan. Nah, itu kewajibannya. Tapi setelah itu diberikan ada teladan, ada kewajiban, ada doa, tapi kemudian dia tetap menyimpang, maka itu adalah tanggung jawab pribadi dari anak itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Esaf melakukan hal seperti itu sebetulnya lebih kepada Esaf belum melakukan hal yang cukup untuk mengalahkan kecenderungan negatif yang ada dalam dirinya. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih kuat, tetapi dia tidak melakukannya, sehingga dia cenderung terbawa untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian kita lihat di sini bahwa Esaf dengan kecenderungan negatifnya dia mewakili kerajaan dunia ini. Dia mewakili kerajaan dunia ini, sedangkan Yakub itu mewakili kerajaan surga. Nah, karena Esaf itu melakukan atau dia mewakili kerajaan dunia ini, maka Esaf itu dihubungkan dengan kerajaan Romawi. Nah, ini pandangan di dalam lingkungan orang Yahudi ya. Dalam Judaism itu Esaf itu dihubungkan dengan kerajaan Romawi.
Nah, ini kita bisa lihat waktu Yeshua, dia ditanya oleh Pontius Pilatus, apakah dia raja? Apakah engkau raja? Itu ditanya dalam Yohanes 18 ayat 36. Lalu Yeshua itu mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan kerajaan dunia itu pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Jadi itu artinya bahwa kerajaan Yeshua bukan dari kerajaan duniawi yang adalah Romawi. Tapi dia berasal dari kerajaan yang lain, yaitu bukan kerajaan yang dalam dunia ini, tapi kerajaan yang berasal dari Tuhan, dari Bapanya di surga. Nah, mengapa sekarang Esaf itu dihubungkan dengan kerajaan Romawi di dalam lingkungan orang Yahudi? Ini disebabkan karena melalui kerajaan Romawi maka Israel itu dicerai-beraikan. Romawi menghancurkan bait suci, kemudian setelah itu seluruh orang Israel dicerai-beraikan dengan cara yang sama juga. Esaf itu yang membuat Yakub waktu mereka sudah lahir dan jadi besar, lalu Yakub harus meninggalkan Israel. Jadi dengan demikian kita bisa melihat apa yang dilihat oleh orang-orang Yahudi dalam kisah dua anak ini, itu dilihat dalam perspektif kiasan, dan kemudian itu bisa dipakai bukan saja untuk pergumulan antara Yakub dengan Esaf, tetapi dia lihat dalam perspektif yang lebih luas, yaitu setiap kekuatan yang membuat Israel tercerai-berai, maka itu adalah Esaf. Itu adalah Edom. Dan karena itu lalu ini kita lihat Esaf itu dihubungkan dengan kerajaan Romawi, karena kerajaan Romawi dia menghancurkan bait suci dan kemudian juga mencerai-beraikan Israel, keluar dari Israel. Dan karena itu lalu ini adalah searah dengan apa yang dilakukan oleh Esaf atau Edom. Dan ini terus sampai sekarang itu jadi satu pandangan. Nah, ada satu hal yang penting yang supaya kita paham ya, bahwa Edom juga atau Esaf juga itu bagi orang Judaism, dalam Judaism itu dipandang sebagai Kristen. Agama Kristen dipandang sebagai Esaf. Ini penting ya, agama Kristen itu dipandang sebagai Esaf. Sementara Israel adalah Yakub. Lalu dari mana? Apakah kita memang keturunan Esaf? Ya bukan. Kita bangsa-bangsa. Bukan juga keturunan dari Abraham dan Ishak. Tapi mengapa kekristenan dipandang sebagai Esaf? Ini disebabkan karena setelah Romawi yang menghancurkan bait suci dan mencerai-beraikan Israel, lalu pada satu saat, yaitu pada abad 4, melalui Kaisar Konstantinus, maka Romawi yang anti-Yahudi itu masuk jadi Kristen, beragama Kristen. Nah, ternyata Kaisar Konstantinus setelah dia menjadi Kristen, dia tetap mempunyai sikap anti-Yahudi. Karena itu maka agama Kristen pun itu lalu mempunyai sikap seperti itu terhadap Yahudi. Sehingga agama Kristen diasosiasikan dengan Edom oleh Judaism sampai sekarang. Ya, jadi sekarang kita lihat ya, apakah ini berarti bahwa setiap Kristen itu lalu mempunyai sikap seperti itu, anti Yahudi? Nah, sekarang pertanyaannya begitu, apakah setiap Kristen itu mempunyai sikap anti Yahudi? Jawabannya tidak, karena ini bersifat kiasan. Nah, saudara perlu perhatikan ini. Kita lebih memahami kiasan. Apa artinya kiasan? Kiasan itu ada satu sikap memang di lingkungan kekristenan yang memang anti Yahudi, ada dalam konflik Israel dan Palestina lalu berpihak kepada Palestina. Ya, ada yang seperti itu. Tapi tidak setiap Kristen seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kiasan yang dipahami dalam Judaism tentang Esaf,
bahwa Esaf itu adalah kekristenan, itu juga tidak bisa disalahkan. Itu juga ada benarnya, tetapi juga dia tidak mutlak. Tidak ada pemutlakan di sini. Karena ada orang-orang Kristen yang tetap mengasihi Israel, tetap mendukung Israel untuk kembali kepada tanah perjanjiannya, dan ada banyak yang bahkan mendukung orang-orang Israel kembali dengan yang disebut dengan aliyah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang mendukung Israel, mengasihi Israel. Tetapi ada juga Kristen yang juga tidak mendukung, yang memusuhi Israel, yang mengajarkan bahwa Israel sudah diganti dengan gereja, yang disebut dengan replacement theology. Jadi ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Nah, apakah semua orang Kristen itu jadi Esaf? Jawabannya tidak. Tapi apakah ada orang Kristen yang berperilaku seperti Esaf? Iya, ada. Jadi sekarang saudara mau pilih yang mana? Ya, setiap orang Kristen harus memilih mau menjadi umat yang percaya kepada ajaran Yesua, yang menghargai Yesua dan karena itu mengasihi Israel, atau ingin menjadi seperti Esaf yang membuat Israel tercerai-berai. Dan saya merasa bahwa kita sebagai orang percaya yang mau mengikuti pengajaran Yesua HaMashiach, kita mendukung Yakub, kita mendukung Israel. Mereka adalah umat Tuhan, mereka mendapatkan segala sesuatu yang memang berasal dari Tuhan, dan adalah hak mereka untuk kembali dan duduk di tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa apa yang kita baca dalam parasa ini itu bukan saja untuk masa lalu, tetapi untuk zaman sekarang. Jadi kalaupun ini setiap tahun kita baca di dalam siklus pembacaan parasa, ini tiap tahun kita baca. Orang Yahudi udah ribuan tahun dia baca ini terus menerus. Tapi karena ini mempunyai dimensi profetik, lalu ini tetap relevan begitu. Hari ini kita baca lagi, tahun ini kita baca lagi, tahun ini kita mendapatkan komitmen lagi, berkomitmen bahwa kita perlu ada di dalam jalur Yakov, karena Tuhan berpihak kepada Yakov dan bukan kepada Esaf, dan kita tidak mau di jalur Esaf yang membuat Israel tercerai-berai. Ya, jadi itu yang kedua, hal yang kedua. Sekarang kita lihat yang bagian yang ketiga, kelahiran dan menjadi dewasa. Kita membaca Kejadian 25 ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar di dalam kandungannya. Nah, ungkapan setelah genap harinya untuk bersalin dalam tataran Midras merujuk pada akhir zaman, yaitu ketika rasa sakit bersalin Mesias itu berakhir. Jadi ketika Mesias mau datang, maka di situ ada satu pemahaman di lingkungan orang Yahudi bahwa Mesias datang itu dia seperti mau dilahirkan, dia datang tuh dia dilahirkan, maka sebelumnya tuh ada masa sakit bersalin, Heflei Hamasiah bahasa Ibraninya. Jadi waktu dibaca ayat ini, maka genap harinya untuk bersalin, maka itu adalah Heflei sebelum masa sakit bersalin, sebelum dia melahirkan. Nah, itu sudah genap, artinya maka anak itu lahir. Kalau begitu ini paralel antara Heflei Hamasiah dengan Rivkah melahirkan. Lalu kalau ini dipahami sebagai rasa bersalin Mesias itu, maka ini bersifat midras, bersifat kiasan. Bukan saja bersifat literal, tetapi juga bersifat kiasan. Nah, kalau begitu, maka di sini kita lihat bahwa waktu dia bersalin, maka di sini ada perjuangan antara
antara dua anak ini ya untuk berjuang siapa yang lebih dulu keluar begitu. Siapa yang lebih keluar? Yang dua anak ini berjuang untuk saling mendahului untuk keluar. Jadi kita lihat di sini ayat 25, keluarlah yang pertama warnanya merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esaf. Kemudian ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esaf, sebab itu ia dinamai Yakov. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, kita lihat di sini saudara bahwa ada kedua anak ini saling seperti saling ingin lebih dulu lahir. Dan kita bisa melihat yang lahir dulu pertama adalah Esaf, tapi kemudian waktu dia lahir itu tangan adiknya itu memegang tumitnya. Ini artinya ada sesuatu yang sepertinya dia ingin menahan atau dia ingin mendahului. Nah, menurut Rabbi Jonathan Sachs ya, memberikan komentarinya, anak yang keluar belakangan sesungguhnya terbentuk lebih dahulu. Jadi anak yang keluar belakangan sebetulnya terbentuknya lebih dahulu. Nah, ini barangkali bisa membantu untuk menjelaskan mengapa Yakov dia memegang tumit dari Esaf. Karena walaupun dia lebih dulu ternyata dia belakangan keluarnya. Nah, tetapi alasan yang lebih mendasar barangkali, kan itu perlu dicek secara medis ya. Alasan yang lebih mendasar ini adalah penggenapan nubuat mesianik. Penggenapan nubuat mesianik. Penggenapan makna dari arti profetik dari kedua bangsa yang Tuhan katakan dua bangsa yang ada di dalam kandungan Rivka. Jadi dua bangsa ini saling bergumul untuk mendapatkan pimpinan, mendapatkan sesuatu yang lebih unggul begitu ya, yang lebih mendahului, yang lebih mendapatkan sesuatu yang lebih utama satu sama lain. Nah, lalu ini mempunyai makna yang lebih bukan sekedar saja secara literal, tetapi dia bisa ditarik ke pemahaman profetik. Ya, ini saya barangkali mesti menunjukkan ini karena secara literal ya kita sudah mendengar ini beberapa lama, tetapi sekarang kita coba lihat ini secara profetik. Secara profetik. Jadi waktu kedua anak itu tadi berjuang satu sama lain ya untuk keluar lebih dahulu, dan itu menimbulkan dalam rasa sakit bersalin dari ibunya, maka ini juga mempunyai satu makna. Yang pertama itu adalah ini merupakan nubuat akan adanya perjuangan antara keturunan dari Yakov dengan keturunan dari Esaf. Dan keturunan dari Esaf itu akan menyerang keturunan dari Yakov. Lalu ini dihubungkan dengan adanya peperangan antara Gog dan Magog melawan Israel dalam Yehezkiel 38. Ya, ini arti profetiknya. Jadi pergumulan yang ada di dalam kandungan Rivka itu juga merupakan gambaran dari peperangan atau perjuangan atau peperangan antara Gog dan Magog melawan Israel, seperti yang tertera di dalam Yehezkiel 38. Jadi tadi saya katakan bahwa ini arti derasnya. Nah, coba kita lihat ini ya supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita baca di dalam Torah bagian ini, kandungan atau pergumulan Esaf dan Yakov di dalam kandungan ibunya, itu mempunyai makna yang jauh ke depan, yaitu menyangkut dengan
hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Di dalam Yesaya 38 ayat 2 itu dikatakan bahwa ada raja agung dari negeri Meseh dan Tubal yang disebut Gog. Disebut Gog. Bisa baca di dalam Yesaya 38 ayat 2. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Kemudian kita lihat juga ayat berikutnya, berfirmanlah Adonai Elohim, lihat aku akan menjadi lawannya. Hai Gog, raja agung negeri Meseh dan Tubal. Nah, kalau kita lihat negeri Meseh dan Tubal itu siapa? Maka itu adalah keturunan Yafet. Dalam Kejadian 10 ayat 2. Jadi kita tahu bahwa antara keturunan Yafet dengan keturunan Sem itu ada pertentangan, ada persaingan. Dan itu terjadi di akhir zaman. Dan kemudian kita bisa lihat ya bahwa waktu bangsa-bangsa ini mau melawan Israel, maka Tuhan akan berpihak kepada Israel. Saya baca ayat 16, Yesaya 38 ayat 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikian firman Adonai Elohim, amarahku akan timbul dalam murkaku. Jadi kita lihat di sini bahwa perjuangan di dalam kandungan itu lalu bisa direfleksikan ke akhir zaman. Itu yang kita lihat di sini. Dan perjuangan Esaf dan Edom dengan Yakov dan Israel akan mencapai puncaknya pada perang Gog dan Magog. Sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Dan barangkali kita pernah dulu berdiskusi tentang hal ini. Ya barangkali bisa dilihat, tunjukkan ada peta Gog dan Magog. Ada bangsa-bangsa yang bersekutu untuk melawan Israel. Dan bangsa-bangsa itu adalah Turki, Turkmenistan, Kazakhstan, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Juga Sudan, Somalia, dan Libya. Ini satu lagi, gambar satu lagi yang ada petanya. Itu melawan Israel ya ini. Jadi saudara lihat, ini kita pernah belajar hal ini di hari raya Sukkot. Ya, karena di hari raya Sukkot juga akan ada peperangan setelah itu ketika bangsa-bangsa tidak mau menerima Raja Mesias Israel, itu lalu mereka menyerang Israel. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa apa yang dialami oleh dua janin itu, dua anak itu ya di kandungan Rivka, itu lalu mempunyai arti profetik ke arah perang Gog dan Magog. Ya, itu satu hal yang barangkali kita juga perlu lihat ya, supaya kita membaca Torah itu berkembang. Kita membaca Torah berkembang, jadi Torah itu dibaca berkali-kali, tiap tahun kita baca, lalu kenapa cuma ini saja, tapi ternyata secara kita bisa melihat bahwa arti deras dari kandungan itu juga bisa ditarik ke akhir zaman. Nah, satu hal lagi yang ada hubungannya dengan Kejadian 25 ayat 26 itu adalah nama Yakov. Dan saya ingin ini kita tetap ingat bahwa nama Yakov itu sebetulnya kalau kita lihat itu adalah tambahan yod kepada kata akef. Jadi ada perkataan akef itu tumit. Dan kemudian ditambah yod menjadi disebut Yakov. Dan perkataan akef itu pertama kali muncul itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yaitu ketika Tuhan itu memberi peringatan kepada ular.
yang mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Tumitnya di sini akef, pakai perkataan akef. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa waktu Yakov dia memegang tumit Esaf, maka dia itu sebenarnya menggenapi nubuat ini, bahwa keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya, akef. Tetapi Yakub tidak meremukan tumitnya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Mesias akan berasal dari keturunan Yakov. Ya, dari sini kita bisa lihat Mesias berasal dari keturunan Yakov, dan Yakov menghasilkan ada 12 suku bangsa. Salah satunya adalah Yehuda. Dari Yehuda muncul Yesua, dan Yesua itu dia yang akan menghancurkan kekuatan si jahat, dan itu terjadi di kayu salib. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan setan di kayu salib. Dan kalau kita bisa melihat juga bahwa secara fisik, bahwa Yesua yang disalibkan itu waktu dia dipaku di kakinya, maka menurut tradisi yang ada di lingkungan orang Romawi, waktu dia dipaku di kakinya itu, pakunya itu menembus sampai ke tumit. Jadi kalau begitu kita bisa melihat apa yang terjadi di sini. Kejadian 3 ayat 15, nubuat Kejadian 3 ayat 15 itu digenapi secara fisik oleh Yesua, secara rohani juga oleh Yesua, dan Yesua adalah keturunan dari Yakov. Jadi perkataan Yakov sekali lagi itu adalah Yod ditambah Akef, dijafalkan sebagai Yakov. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya bahwa kedua saudara kembar ini, Esaf dan Yakov, itu berbeda satu sama lain. Yakov adalah seorang yang tenang, dia tinggal di tenda. Sementara Esaf itu adalah seorang pemburu. Yang seorang pemburu itu artinya bukan saja dia adalah seorang yang maco begitu ya, tetapi dia membunuh. Jadi kita bisa melihat, jadi itu yang negatif. Jadi dia membunuh. Kegemarannya adalah membunuh, itu pemburu. Sedangkan Yakov dia tinggal di rumah. Apa yang dia lakukan di rumah? Apa enggak bosan tinggal di rumah? Yakov belajar Torah lisan dari Shem. Jadi dia di rumah itu dia belajar. Dia belajar di Shem itu 32 tahun. Dia belajar kepada Eber itu 14 tahun. Dan ini dari mana kita bisa tahu? Torahnya tidak menulis, tapi ini kita bisa baca di buku sejarah yang namanya Kitab Yasar. Jadi kita bisa melihat bahwa Yakov dia tinggal di rumah, orang rumahan, tetapi dia belajar Torah. Dia belajar Torah lisan. Waktu itu Torah belum diturunkan, tetapi dia belajar dari segala sesuatu yang Tuhan sampaikan. Tuhan bicara kepada Shem, dia dengar. Kemudian Eber ya, atau Eber di sini disebutnya di terjemahan AI, Eber, dia juga dengar apa yang mereka dapat dari Tuhan. Sehingga Yakov itu dilengkapi dengan pengajaran Tuhan. Dan sementara Esaf dia pemburu. Dia tidak peduli sama hal-hal seperti itu. Dia tugasnya, pikirannya adalah membunuh. Nah, Ishak menyertai Esaf karena dia suka pada hasil buruan Esaf. Artinya dan juga bahwa Esaf itu ternyata walaupun dia pemburu, dia juga bisa dia bisa bermulut manis. Dia bisa bermulut manis. Jadi ada permainan mulut, itu dikatakan. Esaf itu dia dengan kemampuannya berbicara, dia menarik hati dari Ishak, bapaknya. Misalnya dia bertanya begini, "Ayah, bagaimana seorang memberi persepuluhan garam?" Dia tanya begitu. Jadi, "Ayah, bagaimana persepuluhan bisa diperoleh?"
Ya, itu pertanyaannya kepada Ishak. Lalu Ishak dia coba merenung, kemudian dia katakan, oh anakku, betapa rajinnya dia memenuhi perintah-perintah. Jadi waktu ditanya begitu dia merasa, oh ini dia anak yang perhatian pada perintah persepuluhan, begitu ya. Nah itu dicatat dalam Midrash Tanhuma, jadi sesuatu yang juga kita dapat dari lingkungan orang Yahudi. Nah tetapi di pihak yang lain, Esaf itu tanpa diketahui ayahnya memandang enteng hak kesulungan. Nah ini yang tidak diketahui oleh Ishak. Dia lihat kalau di depan Ishak lalu dia tanya perpuluhan garam dan sebagainya. Tetapi di belakang ayahnya dia memandang enteng hak kesulungannya, bahkan mau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk bubur kacang lentil. Itu bahasanya di sini juga ada miju-miju. Saya nggak tahu ya, itu bahasa lokalnya itu miju-miju. Jadi kacang lentil itu tadi Bu Ira udah menjelaskan juga, itu bentuknya bulat dan itu dibuat oleh adiknya yang bernama Yakov. Jadi dia mengentengkan itu dan dia mau menukar dengan kacang lentil, bubur kacang ya. Itu sesuatu juga yang kita lihat dari Esaf dan tidak diketahui oleh bapaknya. Dan juga di samping itu juga Esaf juga mengecewakan dua orang tuanya. Mengecewakan dua orang tuanya dengan tidak menjaga perilaku untuk memelihara garis perjanjian Abraham dalam keluarganya. Nah ini penting saudara. Bahwa anak ini dia tidak peduli dengan perjanjian Abraham. Dia di zaman itu selalu orang tua menceritakan segala sesuatu kepada anak-anaknya. Ternyata yang dengar itu adalah Yakov dan Esaf tidak peduli. Dari mana kita bisa tahu dia tidak peduli? Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esaf telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Ayat 35, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, jadi ditambah lagi bahwa dia tidak menjaga perilakunya, dia lalu mengambil dua anak perempuan dari suku Het, itu adalah suku orang Kanaan. Sesuatu yang Tuhan perintahkan tidak boleh. Bahkan Ishak itu Abraham waktu ingin menikahkan atau mencari mantu untuk Ishak, dia katakan jangan dari orang Kanaan, ambil dari keluarga istrinya, keluarga Sarah. Jadi kita lihat saudara, Esaf itu sangat tidak peduli akan hal-hal itu. Ini penting saya sampaikan kepada kita semua, bahwa hal pernikahan itu jadi penting. Di sini apa yang dilakukan oleh Esaf itu menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan bagi Ribka. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ada garis perjanjian Abraham yang harus diteruskan. Dan karena itu lalu ada batasnya, ada pembatasan. Jadi dalam hal pernikahan pun kita mesti lihat hal ini, ya kita mesti lihat ada rambu-rambu. Jangan mengambil risiko, ya jangan mengambil risiko karena itu pernikahan itu harus kita bawa di dalam doa. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, baik yang pria maupun yang wanita, semua anak-anak pemuda ya pada usia nikah perlu melihat hal ini. Dan juga orang tua juga mesti menjaga supaya kita selalu doakan, dan karena itu bukan saja pada usia nikah lalu baru berdoa, tapi sejak kecil pun kita selalu berdoa untuk anak-anak kita supaya dengan demikian Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan sesuatu dorongan, perlindungan bagi anak-anak kita. Dan di samping itu juga memang perlu ada ya satu penjelasan dari kitab suci. Ya, itu hal yang
ketiga, dan ini yang keempat, itu adalah perjuangan mendapatkan berkat. Ya. Baik, jadi kita lihat di dalam ini Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagimu makanan yang enak seperti yang kau gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Mata Ishak itu sudah kabur dan dia sudah merasa tua, usianya waktu itu 137 tahun. Dia lebih tua daripada Sarah ibunya. Ibunya meninggal umur 127 tahun, Ishak lebih tua. Lalu dia meminta anak sulungnya Esau untuk membuat makanan yang lezat baginya supaya dia memberkati Esau sebelum dia mati. Nah, waktu dia katakan begitu, itu private, itu hal pribadi. Dia tidak panggil dua-dua anaknya, dia panggil yang sulung saja, yaitu Esau. Tapi kemudian pembicaraan itu didengar oleh sang istri, ya, istrinya yang namanya Rivka itu mendengar dan dia berpikir kalau bahwa Ishak yang sebetulnya lebih baik untuk menerima berkat itu daripada Esau. Mengapa Rivka berpikir demikian? Ia ingat waktu dia mengandung kedua anak yang sedang bertolak-tolakan dalam kandungannya, Rivka berdoa dan dia mendapatkan pesan Tuhan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Itu kita baca tadi di 25 ayat 23. Nah, jadi Rivka dapat pesan pribadi, kesan yang kuat dari Tuhan bahwa yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Nah, sekarang suaminya ingin memberi berkat kepada yang tua. Bukankah yang muda itu yang sebetulnya yang harus mendapatkannya? Karena yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Nah, jadi karena itu dia melakukan dia mulai berpikir sesuatu yang berbeda daripada Ishak. Nah, ini kita lihat kalau di dalam literatur Yahudi, lalu ini juga ada catatan ya, Rivka itu bertemu dengan Shem saat mengandung untuk mendapatkan penjelasan dari jawaban Tuhan itu. Jadi dia juga tanya kepada orang lain. Tuhan menjawab dia, tapi dia juga bertanya. Ia juga bertemu dengan Abraham yang memberi pesan bahwa yang perlu menerima berkat sulung adalah yang muda, Yakov. Abraham baru wafat ketika Esau dan Yakov berumur 15 tahun, ya. Jadi kalau begitu Abraham masih ada dan dia bisa lihat semua yang terjadi dalam keluarga Ishak. Nah, dengan semua informasi itu dan juga di dalam Torah jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda, maka Rivka merasa bahwa apa yang ada terjadi di depan matanya itu berbeda dari suaranya Tuhan. Dan karena itu lalu dia mulai bertindak. Dia berpikir bahwa ini harus dilakukan sesuatu. Dia tidak berbicara kepada Ishak, tapi dia bikin skenario. Dan kemudian dia panggil Yakov. Yakov diberitahu dan ini dan itu, lalu Yakov hanya mengikuti saran ibunya dan ibunya mengatakan bahwa ia mau menanggung kutuknya. Ibunya yang katakan demikian. Jadi kalau begitu Yakov hanya pelaksana, tetapi sebagai pelaksana pun dia bersedia. Nah, lalu Rivka meminta Yakov mengambil 2 ekor kambing untuk membuat masakan yang lezat. Itu dalam Kejadian 27 ayat 9. Perhatikan saudara, 2 ekor kambing. Lalu kemudian
Rivka juga mengambil pakaian idaman dari Esaf dan menaruhnya pada Yakub. Itu di dalam Kejadian 27 ayat 15. Ini adalah pakaian yang didambakan Esaf dari Nimrod. Nah, ini dalam kitab Yasar dijelaskan bahwa ini pakaian dari Nimrod. Nimrod dibunuh oleh Esaf, pakaiannya diambil, ya, dan pakaian ini dari mana? Menurut kitab Yasar itu adalah ketika Adam berdosa, maka Tuhan memberikan pakaian kulit kambing kepada dia. Dan inilah dia yang diambil oleh Esaf, ya. Nah, jadi kalau kita lihat Rivka meminta kepada Yakub untuk mengambil 2 ekor kambing, maka ini lalu kemudian merupakan satu gambaran, sekali lagi tanda profetik untuk hari raya Yom Kippur. Karena pada hari raya Yom Kippur ada 2 ekor kambing hitam dibawa ke depan imam besar. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalaupun Yom Kippur itu diatur sesudah Sinai, tetapi gambaran Sinai itu sudah ada pada kitab Kejadian. Ini kita bisa melihat ada 2 ekor kambing. Sementara di Yom Kippur juga 2 ekor kambing. Jadi sama. Jadi kita lihat ini yang dimaksud dengan kitab Torah sebagai kitab profetik. Kita bisa lihat bahwa ini bukan hanya cerita biasa, ini cerita yang menjelaskan sejarah. Bukan sejarah hanya satu keluarga, tapi menjelaskan satu sejarah bagaimana Tuhan mengampuni dosa Israel dan dosa umat manusia. Dan 2 ekor kambing hitam yang ada pada Yom Kippur itu bicara tentang siapa? Tentang Mesias, Yeshua, yang menjalankan 2 fungsi kambing hitam itu. Yang satu yang disebut Azazel, satu disebut Hatat yang mati disembelih, dan kemudian yang satu lagi Azazel yang semua dosa Israel itu diakui di depannya, di atas kepalanya. Ya, saudara, jadi kita bisa lihat di situ bahwa kitab ini, Parasa ini itu mempunyai arti yang profetik, yang dalam, ya, yang kita bisa lihat dihubungkan dengan bagian Torah yang lain. Nah, kemudian, jadi kalau ditanya di mana jejak mesianik dalam Parasa ini, ya, saya munculkan ini, ya, di mana jejak mesianik, jejak Mesias di dalam Parasa ini. Itu bisa banyak, ya. Yang tadi garis Yakov, tapi juga dengan hanya 2 kambing saja, ini juga merupakan jejak Mesias. Karena 2 kambing yang diminta itu, kemudian juga di Yom Kippur ada 2 kambing, dan 2 kambing itu bicara tentang Mesias. Fungsi Mesias dijalankan oleh 2 ekor kambing, Hatat dan Azazel, pada hari raya Yom Kippur. Nah, Yakub datang dengan masakan ibunya, ya, kepada bapaknya. Ketika Ishak bertanya, Yakub dengan jelas berkata, "Siapakah engkau?" Begitu. Lalu dia berkata, "Aku, Esaf, anak sulungmu." Kejadian 27 ayat 19. Nah, tetapi di sini, saudara, sebagai pengetahuan, ada komentar Midrash Rabbah 65 ayat 18 mengatakan bahwa waktu Yakub mengatakan, "Aku Esaf, anak sulungmu," itu tidak begitu intonasinya. Menurut mereka begini, menurut Midrash itu, ya, "Aku Esaf, anak sulungmu." Saudara bisa lihat, aku, ya ini aku. Tapi kemudian itu full stop, lalu Esaf, anak sulungmu. Menurut Midrash begitu, ya. Tetapi jelas kalau kita mau baca Torah, ya, maka tidak begitu. Jadi konteksnya tetap menyatakan bahwa Yakub itu mengaku bahwa dirinya adalah Esaf alias dusta, ya. Jadi tetap itu mesti secara konteks kita tidak bisa melihat itu bahwa aku, kemudian siapakah engkau anakku, lalu dia katakan aku. Berapa detik berhenti, lalu Esaf anak sulungmu, ya, nggak begitu, ya. Jadi ini kita melihat bahwa kita juga perlu menimbang semuanya, walaupun itu ada di dalam komentari.
Nah, lalu kemudian kita coba lihat dialognya ya dengan Ishak. Ishak lalu bertanya betapa cepatnya mendapatkan buruannya. Yakub berkata karena dia menjawab, karena Adonai Yud-He-Waf-He Elohimmu mengirimkan padaku dengan cepat. Mengirimkan kepadaku dengan cepat. Jadi buruan itu bisa didapat dengan cepat. Nah, lalu ada komentar Midrash Rabbah, saudara, terhadap hal ini. Segera sesudah Yakub mengucapkan kata-kata itu, Ishak berkata pada dirinya sendiri, aku tahu bahwa Esaf tidak menyebut nama yang Maha Kudus. Terpujilah dia. Karena yang satu ini memang menyebut dia bukan Esaf, tapi dia Yakub. Karena Yakub berbicara demikian, Ishak bertanya kepadanya, mari mendekatlah agar aku dapat merasakanmu, putraku, apakah kamu benar-benar putraku Esaf atau bukan. Nah, ini Midrash Rabbah. Lalu kita membaca dalam Kejadian 27 ayat 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esaf atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esaf. Ini satu kalimat yang luar biasa. Kalau suara Yakub, kalau tangan Esaf. Lalu ada seorang komentator Torah bernama Rabbeinu Bachya, ya, abad 12 dia. Saya kutip ini ya. Komentarinya panjang, dan dengan mengutip ini kita coba lihat apa artinya suara itu bagi lingkungan orang Yahudi, bagaimana makna itu ya. Saya akan baca, dia menulis begini, Rabbi Bahya, suara itu adalah suara Yakov. Kita diajarkan dalam Bereshit Rabbah 65 ayat 21 bahwa Yakov, yaitu orang Yahudi, mengendalikan dunia hanya dengan suaranya. Senjatanya adalah doa. Midrash ini didasarkan pada ayat ini, pada ayat Kejadian 27 ayat 22. Midrash melanjutkan bahwa dengan cara yang sama, kendali Esaf meluas di tangannya. Dia hanya mengandalkan pedang, seperti yang telah dikatakannya. Dan tangannya adalah tangan Esaf. Demikian pula, kita memiliki sebuah ayat dalam Mazmur 20 ayat 8, mereka memanggil kereta, mereka memanggil kuda, tetapi kami menyebut nama Adonai Tuhan kami. Mose merujuk hal ini dalam Bilangan 20 ayat 16 ketika ia mengingatkan Raja Edom tentang pengalaman orang-orang Israel di Mesir. Dia berkata, kami berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar suara kami. Nah, ini jadi kita bisa melihat bahwa suara itu bukan cuma suara. Ada sesuatu pengertian di sini, dari sini dikatakan bahwa suara itu adalah senjatanya dari Yakov. Lalu suara itu apa? Suaranya itu adalah doa. Suara itu adalah doa. Kita berdoa dengan suara, kita berseru kepada Tuhan. Jadi itu adalah senjata. Sementara Esaf dia memakai senjatanya adalah pedang. Nah, kita lihat di sini, kemudian dia kasih contoh di Mazmur 22 ayat 8 bahwa dia memanggil, orang lain memanggil kereta, memanggil kuda, tetapi kami menyebut nama Adonai Elohim, Tuhan kami. Jadi kita menyebut nama Tuhan, itu pertolongan kita. Waktu Israel di Mesir, apa yang dilakukan? Mereka jadi diperbudak, mereka tidak berdaya, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar suaranya. Itu tercatat dalam kitab Keluaran. Jadi saudara, ini sesuatu hal yang penting yang kita bisa lihat bahwa ini juga menjadi sesuatu nubuat. Dan coba kita lihat bahwa ini semua mengajar kita bahwa kita perlu kekuatan kita menyadari bahwa waktu kita tidak mampu, bahwa kita dalam kelemahan, maka kita tetap mempunyai satu senjata. Senjata kita adalah doa. Ya, ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita perlu berdoa karena Tuhan menjawab doa kita. Nah, dalam hal hubungan dengan pengajaran, coba kita lihat ini ada dua aspek. Ada dua aspek dalam suara ini. Yang aspek pertama,
So, yang itu adalah suara yang pertama, suara Yakov adalah suara doa. Ya, yang pertama itu adalah suara doa. Doa adalah keunggulan Yakov dari Esau. Jadi kita melihat dalam pandemi ini, kita melihat ada masalah, ada banyak masalah, ada masalah kesehatan mulai, lalu kemudian mempengaruhi kegiatan sosial, mempengaruhi kegiatan ekonomi dari komunitas sampai negara bahkan dunia. Lalu dalam keadaan seperti ini, ya, kekuatan kita, kekuatan Yakov, kekuatan orang percaya, kita juga ada di jalurnya Yakov. Kalau kita sebagai orang percaya, jalur Mesias, jalurnya Yakov adalah dengan berdoa. Dan kita berdoa dalam nama Yesus HaMashiach. Karena dengan nama itulah doa kita sampai kepada Bapa. Dengan otoritas nama Yeshua, doa kita sampai kepada Bapa, dan itu kita bersyukur untuk itu. Rabi Shaul menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, berdoalah tanpa terputus, pray without ceasing. Jadi kita perlu berdoa dan berdoa lagi dan berdoa lagi. Tadi Ishak dia berdoa sampai 20 tahun baru dia dijawab. Berdoa lagi dan berdoa lagi, dan kita berdoa untuk itu. Kita berdoa terus, ya. Ada banyak hal yang terjadi, ada sakit, penyakit, ada pekerjaan, ada hubungan yang jadi terkendala dengan semua situasi pandemi ini. Tapi kita berdoa dan kita berdoa sampai Tuhan menjawabnya. Dan waktu kita berdoa, satu hal yang juga penting, bahwa waktu kita berdoa bukan Tuhan yang berubah. Coba perhatikan ini, ya. Waktu kita berdoa, kitanya yang berubah. Kita yang tadinya belum ada dalam kehendak Tuhan, kita dibawa, semakin kita berdoa, semakin Tuhan bawa kita ke dalam kehendaknya. Dan waktu kita ada di dalam daerah kehendak Tuhan, di situ jawabannya turun. Di situ jawabannya. Jadi doa itu yang pertama, bukan doa tidak mengubah Tuhan. Tuhan kita baik. Tuhan mempunyai kebijakan yang baik dan selalu baik dari dulu sampai sekarang. Dia selalu dalam anugerah. Dia punya anugerah. Tapi kitanya yang ada dalam situasi yang berbeda dari kehendaknya, dan karena itu kita tidak bisa mendapat berkat dan anugerahnya, karena kita di luar apa yang dia kehendaki. Lalu kita mesti dibawa ke dalam daerah kehendak Tuhan, dan disitulah baru Tuhan menyatakan berkatnya, memberikan jawabannya bagi kita. Nah, itu arti yang pertama, ya. Sekarang arti yang kedua. Aspek yang kedua dari suara. Suara Yakov juga adalah suara Mesias. Jadi dalam pergumulan kita, maka kita perlu, ya, suara kita perlu didengar oleh Mesias. Tapi kita juga perlu mendengar suara Mesias. Suara Yakov adalah suara Mesias. Lalu di sini ada komentari, ya, komentari dari Hafetz Haim. Menulis begini, suara itu adalah suara Yakov. Itu pernyataan itu. Tangan Esau akan jatuh ketika Yakov, yang adalah Raja Mesias, mengangkat suaranya. Jadi tangan Esau yang perkasa dengan pedangnya, dia akan jatuh, katanya, ketika Yakov, yaitu Raja Mesias, mengangkat suaranya. Ketika Raja Mesias bersuara, maka tangan lawan-lawannya akan jatuh. Tadi dalam hubungan ini, waktu Mesias bersuara, maka Gog dan Magog akan runtuh, akan dikalahkan. Ketika suara Yakov yang menuju pada suara Mesias diperdengarkan, maka tangan Esau akan jatuh. Suara Mesias adalah suara Mesias Yahudi. Suara Yeshua yang orisinil adalah suara Mesias Yahudi, bukan suara Greko-Roman, bukan suara orang Greko-Roman. Pandemi COVID merupakan alat bantu untuk mendengar suaranya yang murni. Ini yang kita lihat, ya, bahwa melalui pandemi COVID ini lalu kita ada dalam satu keadaan, satu tekanan begitu, lalu kita mulai mencari suara Mesias yang murni. Nah,
Dengan demikian lalu kita mendapatkan suara Mesias yang murni, maka kemudian ini yang perlu digemakkan, suaranya lebih kuat. Dan kita bisa menggemakkan suara Yesua yang murni ya dengan memakai komunikasi digital di zaman pandemi ini. Jadi zaman pandemi ini merupakan sesuatu yang juga kita bilang ini sesuatu yang berat bagi umat manusia. Ada saudara kita juga menjadi korban gara-gara pandemi, ada di dalam komunitas kita, di komunitas lain juga ada, banyak, tapi di komunitas kita juga ada, dan kita menjadi prihatin dengan hal ini. Tetapi di pihak yang lain bahwa pandemi COVID itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi berkat kita katakan, dan saya percaya bahwa ini kita sudah juga mendapatkan berkatnya, bahwa melalui pandemi COVID, maka berita tentang Yesua yang otentik, Mesias Yahudi otentik, itu bisa ada secara online. Jadi GKMI sudah terdaftar sejak 2011, saudara ya. Dan sebelum 2011 pun kita sudah ada di siaran-siaran radio, RPK dan hotline. Kemudian secara terbatas itu ada di GOTV yang disiarkan hanya di Sulawesi Utara. Selama 1 tahun kita lakukan itu tahun 2010. Jadi sudah ada sedikit-sedikit begitu ya, ada di media. Tetapi baru pada era pandemi COVID, ibadah Sabat Mesianik secara full muncul di YouTube dan dapat dipantau di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan oleh dunia. Jadi ini adalah kabar Mesias Ibrani, Yahudi otentik yang diperdengarkan dengan kuat, mengatasi suara-suara yang lain, mengatasi Yesus ala Yunani Romawi. Jadi kita bisa melihat bahwa ini satu berkat. Bertahun-tahun kita ingin mendapatkan satu kesempatan, tetapi kesempatan itu ternyata baru bagi GKMI ya, itu baru waktu COVID-19 terjadi. Itu anugerah Tuhan sehingga dalam segala sesuatu itu jadi mudah. Tadinya kita mau bikin Zoom aja ya, sebelum COVID saya mau coba bikin Zoom gitu. Karena pengen rapat pakai Zoom begitu, itu kok susah banget, ini nggak bisa gitu ya. Dan semuanya lalu nggak ada sesuatu yang bisa membuat itu jadi. Gitu. Tapi puji Tuhan, ketika COVID-19 ada, lalu kemudian seperti Tuhan menggerakkan ya. Ya saya menghargai ini generasi milenial katakan ya, yang lalu mereka berinisiatif, lalu ada usul dari sana, kemudian berkolaborasi sehingga jadilah pelayanan online GKMI, dan itu terjadi di era pandemi COVID. Nah, jadi sejak itu lalu kita bukan saja ibadah di secara offline, tetapi online. Tentu saja ini satu kemajuan, dan ini terjadi karena pandemi COVID. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa mulai dari situ lalu ini bisa dipantau oleh banyak orang. Tadinya kita memang membuat pengajaran-pengajaran tertentu tadi saya katakan di radio, tapi sekarang ibadah Sabat Mesianik itu bisa dilihat di seluruh wilayah kepulauan Nusantara, bahkan dunia. Ini bisa. Jadi ini sebetulnya adalah kita diberi kesempatan oleh Tuhan supaya suara Yakov tadi, suara Yakov, suara Mesias Yahudi, Mesias Ibrani, bukan suara orang Greko-Roman, ya, itu terdengar di seluruh wilayah Nusantara. Dan saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan nubuat ini, ya, bahwa suara itu adalah suara Yakov, dan itu waktu itu diperdengarkan, maka musuh-musuh rohani, semua kuasa-kuasa yang lain itu boleh dikalahkan.
karena suara Mesias itu dominan melawan semua suara-suara dari Esaf, melawan semua kekuatan Esaf. Nah, kemudian Hofez itu komentator Torah menambahkan begini, selama suara Yakov berkicau di rumah-rumah doa dan rumah-rumah belajar, tangan Esaf tidak akan menang atas dia. Jadi dengan perkataan lain, ini adalah anjuran untuk terus berdoa. Anjuran untuk berdoa, menaikkan pujian kepada El Elyon di tempat yang maha tinggi, dan suara itu, dan suara yang kita, suara pujian kita, ya, itu didengar oleh Mesias Yeshua, dan juga yang membawanya kepada Bapa Surgawi. Dan kita sekarang lihat, kembali lagi ke sini, Kejadian 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Adonai. Elohim akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Ishak setelah dia mencium bau badan dari anaknya. Yang dia ini bau padang katanya, ya, karena dia memakai jubahnya Esaf. Jadi dia katakan, oh ini sesuatu yang berhubungan dengan anak pertamanya. Lalu dia memberikan berkatnya. Barusan kita baca. Nah, jadi kalau kita membaca ini, maka ini adalah berkat-berkat kemakmuran. Tuhan kasih berkat kemakmuran kepada, dalam hal ini diterima oleh Yakub. Ya, ada berkat kemakmuran, dan saudara perhatikan di situ dia menyebut nama Adonai. Yud He Vav He Adonai. Nah, kemudian juga Ishak itu mengutip sebagian kecil dari berkat Abraham yang dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah, jadi ada satu kalimat itu dia taruh di sana. Nah, ini adalah satu berkat yang mirip dengan berkat Abraham, pada hanya bagian penutupnya saja. Namun ini bukan berkat perjanjian Abraham. Karena berkat perjanjian Abraham baru diberikan oleh Ishak kepada Yakov waktu dia mau pergi ke Haran. Nah, coba kita lihat di Kejadian 28 ayat 1, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati, barak. Dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Nah, sekali lagi kita perhatikan, dia memberikan pesan jangan ambil istri perempuan Kanaan. Ya, kita tahu dari sebelumnya bahwa ini juga pesan dari Abraham kepada Eliezer, dan kita tahu bahwa Tuhan ingin mengganti, menyingkirkan orang-orang Kanaan karena mereka berdosa dengan dosa yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Ya, mereka mempersembahkan anak-anak, membunuh anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi mereka harus disingkirkan dan jangan keturunan Abraham bercampur dengan mereka. Itu satu hal. Kemudian kita lihat dia melanjutkan di 28 ayat 2, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibunya, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Elohim yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ayat 4, ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Elohim kepada Abraham.
Nah, saudara, coba kita bandingkan berkat. Ya, ini bagian ini adalah bagian membandingkan berkat. Sekarang kita bandingkan dengan berkat Esau. Esau waktu dia tahu bahwa Yakub sudah dapat berkat yang pertama yang disampaikan oleh diucapkan oleh Ishak, maka dia menangis. Ya, dia menangis, dan karena dia menangis dan dia memaksa bapaknya memberikan kata-kata berkat, lalu Ishak memberkati Esau dengan kata-kata ini. Perhatikan di Kejadian 27 ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Oh, ini nggak terlalu positif. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ini tepat seperti yang didengar oleh Rivka. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kalau kita perhatikan saudara, maka di dalam dua ayat ini Ishak dia memberikan kata berkat walaupun tidak terlalu positif ya, tetapi ada upaya. Nah, ini kita lihat bahwa Esau harus mengalahkan kedagingannya, harus mengalahkan kecenderungan negatifnya untuk dia bisa mendapatkan berkat. Jadi dia mesti berusaha kuat. Harus berusaha kuat untuk bisa mendapatkan berkat. Karena di sini katakan berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Apakah dia dapat berkat? Dia bisa dapat berkat. Tapi dia harus berusaha kuat-kuat. Tidak mudah. Nah, satu hal yang kita bisa lihat, perhatikan di sini, apa bedanya dengan berkat yang diucapkan, yang diterima oleh Yakub ya, bahwa di dalam berkat kepada Esau, Ishak tidak pernah menyebut satu kali pun nama Elohim. Dia tidak menyebut Elohim sekalipun. Sementara kepada Yakub, baik yang pertama maupun yang kedua, dia menyebutnya, bahkan yang kedua dia menyebut Abraham. Semua berkat Abraham biar sampai kepadamu, dan kemudian bahkan negeri ini yang kau diami akan menjadi milikmu. Itu berkat Abraham. Nah, sekarang pertanyaannya saudara mau pilih mana? Berkat kepada Yakub atau berkat kepada Esau? Ya, kita jawab jelas dong, berkat kepada Yakub. Nah, bagian berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu diteruskan kepada Israel. Ini poin penting. Diteruskan kepada satu bangsa yang namanya Israel. Dalam berkat setiap pekan ya, adalah berkat imamat, Aaronic blessing. Di situ disebutkan nama Yud He Vav He, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas sekali nama Tuhan sumber berkat itu dia sebut. Sementara kepada Esau tidak ada nama itu. Dia nggak sebut nama Elohim sekalipun, dia tidak sebut. Jadi bagaimana sekarang bangsa-bangsa mendapatkan berkat ini secara penuh? Bagaimana saudara supaya kita mendapatkan berkat ini secara penuh? Ya, kita perlu ditempelkan kepada zaitun sejati Israel. Karena itu jadi Roma 11 ayat 17 itu jadi penting. Bahwa kita sebagai carang liar, carang dari zaitun liar, dipotong dari zaitun liar, lalu ditempelkan kepada Israel, pohon zaitun sejati Israel. Nah, bagaimana bisa nempel ke sana? Nempelnya dengan waktu saudara dientenkan atau diokulasikan ke carang kepada pohon yang memiliki akar yang baik ya, maka itu ada tempatnya, ada tempat untuk dia melekat, ada tempatnya. Nah, tempat itu adalah siapa? Mesias Yeshua. Mesias Yeshua, tempat melekat itu adalah Mesias Yeshua. Kenapa saya katakan tempat melekat itu Mesias Yeshua? Karena Yeshua adalah bagian dari Israel. Secara jasmani dia bagian dari Israel. Dia adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, secara rohani dia lebih dari Abraham. Tetapi secara jasmani dia bagian dari
Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita melekat kepada Dia. Dan di luar Dia tidak ada yang bisa kita dapat. Di luar Mesias, Yeshua tidak ada. Sesudah Mesias Israel datang, Yeshua HaMashiach, maka bangsa-bangsa itu melekat kepada Mesias untuk bisa sampai kepada semua perjanjian dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua perjanjian yang lain. Sebelum Mesias datang, maka mereka menerima iman juga seperti Rut, mereka terima iman Israel. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Seperti itu. Tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa kita di dalam Mesias, kita terima Mesias. Kita beriman pada Mesias. Dan tidak ada yang lain. Nah, jadi kalau begitu maka kita bersyukur kalau kita sebagai bangsa-bangsa, ya, kita mengenal Yesus HaMashiach. Dulu kita sebut Dia Yesus Kristus, dan itu sah-sah saja, tetap sah menyebut Yesus Kristus, ya, dengan pemahaman bahwa Yesus Kristus tidak membatalkan Torah. Kalau saudara sebut Yesus Kristus membatalkan Torah, maka itu another Jesus. Itu Yesus yang lain. Kalau saudara menyebutkan Yesus HaMashiach, tapi Yesus HaMashiach-nya itu membatalkan Torah, itu bukan juga. Saudara bisa sebut Yesus Kristus, kita bisa berteman, tetapi jangan katakan Dia membatalkan Torah. Jadi sebutan itu boleh saudara, ini bisa disebutkan karena waktu Paulus dia menulis surat kepada Roma, kepada Korintus, kepada Galatia, dia pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu dia tulis Yesus Kristus. Tapi dengan segala pengertian yang ada di dalam lingkungan Ibrani, dalam lingkungan Yahudi, bahwa Dia adalah wujud dari segala nubuat yang ada di dalam Torah. Karena itu tidak mungkin membatalkan Torah. Nah, jadi kita melalui Yeshua kita ditempelkan kepada semua perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua berkat-berkatnya. Dan dalam hal ini kemudian setiap Sabat, setiap ada acara, setiap sesuatu, maka kita mendapatkan bagian dalam berkat HaKohen, Aaronic blessing. Ya, Aaronic blessing. Kita mendapatkan berkat itu. Dan di situ nama Tuhan sumber berkat diucapkan. Jadi kita bersyukur bahwa setiap kali kita mendapatkan berkat, maka kita membuka hati kita kepada nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Seperti juga Tuhan memberkati Israel. Jadi berkat kita dengan berkat Israel di dalam Mesias itu sama. Amin, saudara. Jadi kita bisa tahu bahwa ini perlunya Mesias Yeshua. Dia datang. Nah, jangan saudara bergeser dari Yesus HaMashiach. Karena Tuhan kasih hujan dan panas dan semuanya sama kepada semua manusia. Entah dia Israel atau bukan. Tetapi Israel mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika kita ada di dalam Yesus HaMashiach. Saya katakan lebih baik dari semua yang saudara bisa dapat di luar Yesus HaMashiach. Dia dalam Yeshua ada sesuatu yang lebih baik. Ada banyak yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata Ishak tahu membedakan. Ini penutup saya. Ishak tahu membedakan mana berkat untuk Esau, mana berkat untuk Yakov. Ya, jadi waktu dia memberkati Yakov, ya, dia yang pertama, karena itu dia pikir juga adalah itu Esau, dia kasih berkat, tapi bukan berkat perjanjian Abraham. Itu berkat, itu boleh kita katakan itu seperti berkat sulung, tetapi itu bukan berkat perjanjian Abraham. Tapi kemudian itu adalah berkat dalam kemakmuran. Tapi kemudian hal itu diterima oleh Yakub. Lalu kemudian setelah itu waktu Yakub mau pergi, dia kasih berkat Abraham. Karena dalam berkat Abraham itu memiliki tanah perjanjian Kanaan. Jadi itu berkat Abraham. Dan dia sebut nama Abraham. Dan di dua-dua berkat itu dia sebut nama Tuhan. Dan ini juga diteruskan kepada orang percaya melalui Yesus HaMashiach. Nah,
Kalau Ishak dia tahu membedakan, saya percaya bahwa karena dia adalah seorang yang rohani, maka Tuhan kasih tahu di dalam dirinya secara intuitif. Tetapi dia tidak bicara sama istrinya. Sehingga istrinya juga dengan pikirannya, istrinya juga dapat pernyataan, tetapi waktu ingin mempunyai tujuan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda, terjadilah seakan-akan sesuatu yang saling silang, yang tadi kita baca. Ya, sehingga mesti ada skenario untuk skenario semacam penipuan atau pengelabuan. Itu terjadi, tapi Tuhan membiarkan itu untuk apa? Saya percaya itu untuk tujuan profetik, karena memang antara Israel dan bangsa-bangsa di akhir zaman terjadi ada clash, dan pada waktu itulah Tuhan juga akan membela Israel dari semua bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan dia. Dan kita bangsa-bangsa percaya pada Yesua, kita memahami ini, kita akan kita akan mendukung umat Tuhan, umat perjanjian yang Tuhan sudah janjikan oleh perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dengan demikian kita ada di dalam jalur kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengajar kami terus lebih lanjut ya Tuhan oleh Ruach HaKodes, membukakan semua kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan seperti juga Yakov yang mendapatkan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan dalam nama Tuhan. Demikian juga kami boleh mendapatkan berkat-berkat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan melalui Yesus HaMasiah. Kami mendapatkan segala berkat yang disediakan oleh Bapa Surgawi. Dan melalui Mesias Yesua kami boleh mendapatkan juga segala berkat dan perjanjian melalui Abraham, Ishak dan Yakov, dan perjanjian David dan perjanjian yang diperbaharui, perjanjian Sinai dan yang diperbaharui. Dengan demikian ya Tuhan, kami menjadi umat yang menyaksikan Tuhan yang hidup dan menjadi umat yang diberkati. Haleluya, terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.